Ya, sebagai contoh ini ceritanya ya, zaman dulu nih Anda pernah dengar fotokopi Xerox? Ya, pasti ya. Bedanya apa mesin fotokopi Xerox dan mesin fotokopi yang lainnya? Ada yang tahu? Mesin fotokopi kan macam-macam mereknya ya. Tapi ada yang paling bagus namanya Xerox. Kalaupun Anda fotokopi pasti mahal. Jadi kualitasnya Xerox itu bagus dibanding yang lain, tapi memang harga mesin fotokopinya mahal ya. Makanya kalau Anda fotokopi pakai Xerox atau yang murah-murahan pasti bukan Xerox lah ya. Jadi Xerox itu mahal. Sehingga kalau dijual ya harganya jadi mahal, tidak banyak orang yang beli ya. Akhirnya si perusahaan Xerox berpikir ulang gimana caranya ya supaya bisa untung. Akhirnya dia menyewakan daripada menjualnya. Akhirnya untung dengan model bisnis yang dirubah. Ya, produksinya masih tetap sama mesin fotokopi, tapi cara menjualnya berbeda. Model bisnis ini juga sudah dilakukan sekarang oleh Rolls-Royce. Ya, dulu Rolls-Royce menjual mesin pesawat, itu engine-nya dijual ya ke pabrik pesawat. Tapi ternyata sekarang tambah mahal engine, pabrik pesawat juga tambah mikir 2-3 kali untuk beli engine, akhirnya Rolls-Royce menyewakan ya. Jadi akhirnya disewakan ke yang punya airline kasarannya ya. Jadi harga pesawatnya bisa turun, jadi tinggal yang punya airline menyewa engine-nya. Ya, sistem semacam itu yang tadinya jual menjadi sewa itu berubah karena bisnis modelnya berubah. Ya, nanti kita lihat di bisnis modelnya. Jadi bisnis model itu apa? Bisnis model adalah sesuatu yang mencerita detailnya tentang bisnis Anda. Jadi pastikan Anda tahu ya detailnya, pastikan Anda isi. Ya, bisnis model Canva itu seperti alat, ya banyak sekali alat tools seperti ini. Ya, jadi ada 9 alat. Di bisnis ada 9 tools yang bisa Anda rubah-rubah sesuai dengan kehendak Anda, ya. You can create new business model easily. Anda bisa membuat bisnis model baru. Dari 9 itu kan, anggap aja satu kotak bisa Anda 5 variasi. 5 kali 9, 45 jenis bisnis model bisa Anda create. Ya. Anda bisa analyze and update your existing business model. Ya. Anda bisa rubah-rubah juga. Sama seperti rumah, kalau udah ada gambarnya, Anda mau rubah pintunya, mau rubah atapnya, jelas ya. Karena Anda punya blueprint-nya. Jadi ada 9 building block dari sebuah bisnis model. Yang pertama yang paling penting tentunya customer, ya, pembeli. Jadi kalau Anda mau bikin bisnis drone, apa saya mau bikin bisnis drone? Oke, cari customer-nya dulu kira-kira. Tanya customer Anda, yang dibutuhkan dari drone itu apa? Ya, ini tentang customer. Lalu di list Anda. Oh, si customer ini Pak pingin punya usaha drone, tapi dia misalkan tidak mau belajar tentang teknik yang menyusahkan. Ya, oke, tulis di situ. Dia ingin mengoperasikan drone, tapi tidak mau susah-susah. Ya, itu tentang customer. Customer pingin harganya murah. Oke, murah. Customer pingin bisa dioperasionalkan secara otomatis. Ya, jadi hal-hal itu Anda tanya ke customer, tergantung customer-nya ada di mana tentunya dan siapa ya. Jadi penting dulu mulai dari customer, apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, produk apa yang Anda siapkan buat customer. Tadi apakah drone itu drone hardware-nya, apakah drone itu drone software-nya, apakah Anda hanya bukan bikin produk tapi Anda bikin service, ya, pelayanan. Nah, itu penting. Anda detailkan tentang produk atau servis Anda. Lalu yang berikutnya Anda detailkan bagaimana Anda mau mengirim. Kalau itu drone, bagaimana Anda ngirimnya ke customer, bagaimana Anda jualnya ke customer. Apakah lewat website, apa lewat toko, ya. Itu cara bagaimana Anda mendelivery produk atau servis Anda ke customer. Lalu yang berikutnya bagaimana Anda memaintain hubungan dengan customer. Ya, apakah mau lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau lewat surat, atau Anda sering ketemu, ya. Ini cara bagaimana Anda memaintain
customer Anda. Lalu yang berikutnya, nah ini bagaimana Anda mendapatkan uang dari bisnis ini. Apakah dari jual produk, apakah dari sewa produk, ya, apakah dari perbaikan, ya, macam-macam. Ya, jadi pastikan Anda tentukan dari awal. Sama seperti Google. Google punya email, tapi dia gratiskan email. Berarti bukan dari situ revenue-nya, dari iklan misalkan. Iklan berapa persen, ya, edukasi berapa persen. Ya, hal semacam itu Anda tentukan di awal. Ya, Anda punya blueprint-nya. Lalu kotak berikutnya adalah resources. Kalau Anda harus punya pabrik, kira mesin apa yang harus Anda punya? Kalau Anda harus punya SDM, SDM yang punya skill apa? Ya. Lalu key activities. Aktivitas utamanya apa? Apakah produksi aktivitas utama Anda atau marketing? Ya, atau sales, jualan, atau apa, ya, atau perbaikan. Ini adalah aktivitas utama di bisnis Anda yang begitu penting, tidak bisa dikerjakan sama orang lain. Ya, jadi aktivitas resources-nya apa saja, sumber dayanya, alat-alatnya, aktivitasnya apa saja. Lalu partner Anda, tentunya resources-nya tidak bisa semuanya di Anda, ya. Aktivitasnya mungkin tidak semua Anda kerjakan, jadi Anda punya partner perusahaan, partner kerja. Ya, Anda tentukan di sini kira-kira partner yang pentingnya siapa saja. Ya. Lalu yang terakhir, kotak yang terakhir adalah cost-nya. Ya, karena tentunya Anda punya aktivitas butuh cost. Anda punya perlu alat butuh cost. Anda kerjasama sama partner butuh cost, ya. Anda harus memelihara customer butuh cost. Ya, Anda untuk mendelivery butuh cost. Anda untuk bikin produk ya butuh cost. Ya, dan lain-lain. Sehingga cost-nya bisa nanti dihitung dan dilihat untungnya Anda berapa besar. Inilah blueprint daripada bisnis canvas model. Jadi ada 9. Pastikan ke-9-9-nya dari sebuah bisnis yang Anda desain, yang Anda rencanakan terisi. Karena ini penting ya. Tidak apa-apa berubah nanti sambil jalan Anda rubah. Misalkan ternyata customer Anda perlu profil yang baru ya. Misalkan dia perlu softwarenya. Nah, ini pun sesuatu hal yang baru nih. Ya. Nah, tentunya dengan ada permintaan dari customer yang baru, Anda bisa bikin value yang baru ya. Bikin apps misalkan, tambahan. Ya, nanti bagaimana Anda dapat uangnya dari apps? Apa dijual begitu saja, apa disewa? Ya, itu Anda tentukan lewat channel tambahan lagi. Ya, mungkin Anda nggak mengerjakan sendiri apps-nya, Anda kerjasama dengan perusahaan lain saja. Anda masukkan di situ. Cost-nya tentunya akan ada. Ya, hal ini akan Anda iterasi terus, ya perusahaan Anda sampai perusahaan Anda mapan.